Halo teman-teman, sampai berjumpa kembali dengan saya Muhammad Syarul Sodikin, NIM 220201016. Pada pertemuan kali ini saya akan sedikit memberitahu atau kita belajar bersama cara membuat smart lamp sederhana dengan sensor LDR dan nantinya indikator akan ditampilkan di LCD. Langsung saja ke videonya. Yang pertama-tama yang perlu kita butuhkan pasti ya Arduino Uno R3, dan yang selanjutnya kita masukkan 2 resistor. Kita perlu 2 buah resistornya teman-teman ya. Lalu kita masukkan LED 1 untuk beban untuk simulator smart lamp. Selanjutnya kita cari LCD. Kita gunakan LCD I2C saja supaya nanti lebih mudah dalam berkabelannya. Jadi kita cuma butuh 4 kabel. Setelah ini kita cari yang namanya fotoresistor untuk sensor LDR nya atau sensor cahayanya. Sebentar, terlewat. Oh, paling atas teman-teman ya, kelupaan. Nah, sudah teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita ubah nilai resistornya. Yang satu ini 2 kilo ohm, yang satu ini 220 ohm. Nanti teman-teman bisa mereset sendiri ya. Untuk ukuran resistor ini tidak ada patokannya, teman-teman bisa bebas preset sendiri. Kita langsung sambung ke sini tanpa kabel. Yang katoda ke ground, yang anoda ke pin 13. Setelah ke pin 13, sekarang kita lanjut yang resistor 2 kilo. Kita seri dengan fotoresistor. Sekarang yang resistor 2 kilo ini kita taruh sini saja biar lebih estetik. Kita taruh sini. Nah, sekarang kita kabel 5 volt, kita cari di 5 volt, kita sambung di resistor. Nah, yang kita seri dengan kaki fotoresistor yang terminal 1, dan ini kita tarik lagi, kita sambungkan ke VCC di LCD. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang ini kaki terminal 1 kita ganti kabel dulu. Kita masukkan ke pin A0, pin analog A0. Masuk sini, masuk pin analog A0. Dan teman-teman bisa berkreasi sendiri lah ya masalah kabel ini. Ini saya usahakan serapi mungkin. Kita ganti kabel lagi warna hitam. Nah, sekarang kita ground pun demikian. Kita kesini kan, kita sambung ke kaki fotoresistor yang terminal 2. Kita serikan dengan kaki ground di LCD. Nah, seperti itu. Kemudian untuk SDA dan SCL tetap teman-teman ya, di ujung paling ujung sini ini ada SDA dan SCL. Kita ganti kabel kuning untuk SCL. SCL kita masukkan ke SCL juga. Begitupun SDA kita masukkan ke SDA juga. Kita ganti kabel biru SDA ke SDA lagi teman-teman.
Nah, seperti ini rangkaiannya teman-teman ya, sangat ringkas sekali. Dan untuk resistor yang di sini itu rentang resistor ukuran 150 sampai 230. Semakin kecil semakin terang, tapi juga beresiko meledak. Dan ini dari 1 kilo sampai ke 10 kilo. Semakin kecil resistornya, maka rentang pelebaran dari terminal ini, nilai dari lebaran nilai fotoresistor ini juga semakin kecil. Jika 10 kilo berarti dia paling rendah itu sekian ratus, paling tinggi sekian ribu. Dan kalau diganti ukuran 2 kilo atau yang lebih kecil, berarti rentangnya akan menurun seperti itu. Dan ini LCD perlu kita ganti teman-teman ya. Kita ganti tipenya ke PCF dan alamatnya D39 atau 0x27. Nah, di sini ada yang perlu dijelaskan teman-teman ya. Sebelum itu kita masuk ke kodenya dulu. Nah, kode sudah saya tulis teman-teman ya, tapi saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang include ini seperti biasa kita ambil di library, kita cari wire, lalu liquid crystal I2C. Nah, kemudian deklarasi yang pertama adalah liquid crystal I2C, kita namai dia dengan LCD sesuai dengan addressnya atau alamatnya. Dan juga ini berarti 16,2, ini berarti 16 kolom dan 2 baris. Kemudian ada INT LDR pin A0, maksudnya sensor pin dari sensor LDR ini masuk ke sinyal analog A0. Kemudian LED pin atau LED pin dari LED ini berapa? Masuk 13, berarti ini digital out dari 13, pin 13. Kemudian ada INT nilai LDR, ini adalah deklarasi yang nanti kita gunakan atau variabel yang kita gunakan nanti untuk menampilkan nilai LDR nya. Kemudian kecerahan ini kita gunakan untuk menampilkan nilai status ataupun mapping nantinya. Kita masuk ke void setup, dimana void setup ini adalah program yang dijalankan sekali, yang bisa kita hentikan jika kita hentikan sendiri. Artinya dia sekali kita jalankan dia berjalan terus. Ada LCD init, ini berarti kode untuk menjalankan LCD, dan LCD backlight ini untuk cahaya latar belakang LCD. Jadi LCD itu supaya bisa menyala. Serial begin ini adalah kode percakapan atau baud rate, dimana 9600 ini adalah kodenya. Berarti si Arduino ini bisa menerima perintah 9600 per detik. Kemudian pin mode, sesuai namanya ya, pin mode. Pin ini digunakan untuk apa? Pin mode LED pin, berarti yang digunakan itu adalah LED pin. Dan LED pin sebagai apa? Output, seperti itu teman-teman. Dan LED pin sendiri itu nilainya 13 ya, di sini 13 berarti pin digital 13. Selanjutnya ada void loop. Void loop adalah program yang dijalankan terus menerus dan berulang-ulang, tidak akan berhenti sebelum kita memberhentikannya secara kita menghentikan tombol atau menghentikan program sendiri. Yang pertama ada nilai LDR, dimana nilai LDR seperti yang kita lihat di sini dimulai dari 0. Nah, nilai LDR analog read, dia membaca sinyal analog, dimana yang dibaca yaitu di LDR pin. LDR pin tadi di sini LDR pin A0. Kita lihat di sini A0. Nah, ini LDR pin. Tadi pin fotoresistor dibaca masuk ke A0 seperti itu. Dan ini teman-teman ya, ini perlu saya jelaskan, dimana nanti ini kita akan membuat codingan dengan dua kondisi. Ini saya buat dengan kondisi yang pertama atau logika yang pertama. Dan di sini nanti letak coding tambahan untuk kondisi yang kedua. Disimak baik-baik teman-teman ya. Nah, kecerahan ini adalah yang saya sebut mapping tadi. Map nilai LDR
berarti nilai LDR itu mulai dari 0 sampai 1023. Ini adalah untuk nilai fotoresistornya, sedangkan 0, 255 dan 0 ini adalah nilai LED nya. 0 berarti mati, 255 berarti nyala terang, atau ini high, ini low, seperti itu. Dan serial print ini pasti teman-teman tahu lah ya, serial print ini untuk mengeprint atau mencetak indikator di serial monitor. Ini kita gunakan untuk validasi saja, kita validasi apakah nilai yang di LCD nanti sudah sama dengan nilai yang di serial monitor, seperti itu. Dan LED kursor, LCD kursor ini adalah penempatan karakter yang kita tampilkan di LCD. LCD set cursor dia di kolom 0, baris ke 0, dia print, apa yang di print kan di pojok sini, kolom 0 baris 0, apa yang di print LCD print LDR, berarti nanti di sini tulisannya LDR. Nah, LCD set cursor 5,0 ini sengaja saya kasih 5 ya, berarti di sini nanti ada selisihnya spasi di sini. 5.0 berarti di sini nanti apa yang di print? Yang di print yaitu LCD print nilai LDR. Jadi yang di print nanti adalah nilai ininya. Nah, ini ada saya sedikit ada coding tambahan ini, if jika nilai LDR kurang dari 1000, LCD print, LCD mencetak. Nah, ini spasi-spasi. Fungsinya apa mas? Jadi fungsinya jika LCD menampilkan nilai dari lebih dari 1000 atau 3 angka dan kita mengecilkannya lagi, angka yang di belakangnya itu langsung hilang. Jadi angkanya tidak ada yang tertinggal hingga menjadi nilai yang acak adul atau acak-acakan. Lalu kita ke selanjutnya ada LCD set cursor. Ini yang selanjutnya di kolom 0 baris ke 1, berarti dia di bawah sini. Nah, apa yang di print? LCD print status, berarti dia di sini ngeprintnya dia statusnya apa? Kemudian lanjut teman-teman ya, di sini ada codingan if-nya ada 3 teman-teman, 3 biji. Yang pertama, if nilai LDR, jika nilai LDR kurang dari 300, LCD print atau LCD mencetak kalimat kedip digital write LED pin high. Berarti digital write penulisan digital LED pin high, artinya LED pinnya ini 13, tadi yang atas LED pinnya kan 13, ini LED pin 13, high berarti menyala, delaynya 150 milisecond, berarti dia menyala 150 milisecond. Dan selanjutnya ada digital write LED pin low, berarti sama, LED pin yang ini low, dia mati, delaynya 150 milisecond. Berarti dia setelah menyala 150 milisecond, dia mati 150 milisecond. Nah, itu tadi nanti blink ya, flip flop teman-teman ya. Yang selanjutnya ada else if, jika tidak nilai LDR kurang dari 600, LED print, LCD print, dia LCD nya itu mencetak kalimat nyala. Jadi jika kurang dari 600 dia menyala biasa teman-teman. The analog white LED pin 255 ini adalah angka yang tinggi tadi, high tadi, atau ini bisa tuliskan high. Delaynya 500 milisecond, jadi perlu 500 milisecond hingga dia menyala, ada jedanya teman-teman. Yang kemudian kalau tidak, else LCD print mati. Dan jika selain dua ini, atau intinya dia lebih dari 600, maka analog write LED pin 0 atau LED pin itu low atau mati teman-teman ya. Dan dia membutuhkan jeda 500 milisecond, seperti itu. Ini sesuai tugas yang diberikan oleh Bapak dosen Solihul Libat ya teman-teman. Nah, di sini yang saya akan jelaskan dua kondisi tadi teman-teman. Dimana kondisi yang pertama itu yang sedang kita jalankan kali ini, dan kita akan baca tugasnya. Jika gelap sekali nilai LDR kurang 300, LED berkedip cepat. Jika agak gelap
300-600 menyala stabil. Jika terang, nilai LDR lebih dari 600, LED-nya mati dan tampilkan nilai cahaya pada LCD. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian nah ini yang saya akan jelaskan teman. Kita coba mulai dulu. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Sesuai dengan perintah Pak Iba tadi, bahwasanya jika di atas 600 kan mati. Sebentar. Nah, jika di atas 300, di bawah 600 atau di tengah-tengah, dia nyala biasa, seperti statusnya di sini nyala. Dan ketika di bawah 300, dia akan berkedip teman-teman, seperti statusnya di sini kedip. Nah, ini dia akan kedip. Kedipnya agak lambat teman-teman ya, karena sesuai dengan delay yang kita buat. Dan sebenarnya ini smooth teman-teman, cuma spek laptop saya yang kurang mumpuni. Dan di sini teman-teman pasti sudah bisa melihat kejanggalan ya. Nah, kejanggalannya apa itu mas? Nah, seperti ini. Ketika nilai ini kita terangkan, nilai fotoresistor atau slider ini kita terangkan, nilainya itu malah mengecil teman-teman. Dan yang diperintahkan malah berkedip. Sedangkan yang di tengah-tengah ini yang diperintahkan adalah nyala biasa, atau dia nyala gitu aja, nggak kedip, nggak mati. Sedangkan jika ini kita geser menjadi, ini kan gelap, nilai gelap, ini kan nilai terang, kita geser ke nilai gelapnya, dia malah mati teman-teman. Sebentar, nah dia malah mati. Sedangkan di kegelapan ini kita harusnya butuh lampu, bukan malah mati. Dan disinilah saya akan membuat pengkondisian yang kedua atau kondisi yang kedua. Nah, kondisi yang kedua itu ada di sini teman-teman. Ini sudah saya siapkan komen, balik arah pembacaan agar nilai kecil sama dengan gelap. Jadi nilai kecil gelap, semakin terang dia, LED-nya juga semakin terang, atau nilainya semakin besar, LED-nya juga semakin terang, seperti itu. Kita masukkan codingan untuk mengembalikannya di sini, yaitu sebentar, kepencet caps lock, nilai LDR sama dengan, kita masukkan nilai tertinggi 1023, lalu kita kurangi nilai LDR itu sendiri, lalu titik koma. Nah, ini codingan seperti ini sudah bisa membalikan logika dari nilai fotoresistor teman-teman. Jadi sesuai dengan logika dunia nyata seperti itu. Sekarang kita lihat apakah bedanya dengan yang tadi. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, jika ini slidernya di mode gelap, ini kan mode terang. Jika di mode gelap nilainya kecil dan statusnya kedip. Apakah sama dengan perintahnya? Nah, kurang dari 300 berkedip. Nah, berarti jika nilainya kecil, ini berkedip. Nilai kecil kan di sini. Nah, ini kedipnya sangat lambat teman-teman ya. Ini karena laptopnya speknya kentang ya. Lalu kita cek di sini, jika agak gelap 300 sampai 600 LED menyala stabil. Kita lihat apakah dia menyala stabil di angka 600-an, lebih dari 600 ini ya. Bentar, ini tidak bisa langsam sensornya teman-teman. Nah, jika lebih dari 300 kurang dari 600 dia nyala stabil, seperti ini statusnya nyala. Kemudian jika lebih dari 600, sini pasti lebih 600 ini. Sebentar, agak lelet teman-teman ya, karena jaringannya juga susah. Nah, jika di atas 600 atau terang berarti dia mati, seperti perintah dari beliaunya. Dan jika lebih dari 600 LED mati, seperti itu teman. Karena logikanya ini kan logika kita di dunia nyata ya, kebanyakan ini adalah nilai banyaknya intensitas cahaya.
Jika intensitas cahayanya sedikit, berarti LED-nya berkedip seperti tadi sesuai perintahnya. Dan jika menengah, berarti dia LED-nya nyala terang. Dan jika intensitas cahayanya banyak atau nilainya tinggi, kita kan sudah tidak butuh lampu, berarti lampunya mati seperti itu. Itu adalah dua pengkondisian yang saya sebutkan tadi. Mungkin sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.